semuanya, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kuis interaktif menggunakan Adobe Animate. Nah, di Adobe Animate ini kita dapat membuat berbagai macam media pembelajaran termasuk kuis interaktif ini. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu Adobe Animate. Nah, Adobe Animate adalah salah satu software yang digunakan untuk membuat animasi interaktif, media pembelajaran, game sederhana, dan kuis interaktif berbasis multimedia. Software ini atau Adobe Animate ini mendukung penggunaan animasi, tombol, audio, serta action script untuk menambahkan interaktivitas. Kemudian, apa sih itu kuis interaktif? Nah, kuis interaktif adalah media evaluasi yang memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan soal, misalnya memilih jawaban dan mendapatkan umpan balik dari kuis tersebut seperti hasil dari skornya atau otomatis benar atau salahnya. Kemudian, fitur apa saja sih yang digunakan dalam Adobe Animate ini? Nah, untuk kuis interaktif ini kita dapat menggunakan beberapa fitur. Yang pertama itu ada stage, merupakan area kerja dari Adobe Animate. Ada timeline yang merupakan tempat kita untuk mengatur animasi atau frame-nya. Kemudian ada layer yang digunakan untuk memisahkan objek. Kemudian ada button, yaitu tombol yang akan kita gunakan untuk mengklik dari frame ke frame atau mengklik jawaban yang akan kita beri action script-nya. Kemudian ada action script, merupakan action script atau script yang akan memberikan fungsi interaktif kepada button-button pada media kita ini. Nah, yang terakhir itu ada scene atau frame, yaitu perpindahan halaman soal. Kita dapat menggunakan per scene atau per frame. Oke. Mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai Adobe Animate dan kuis interaktif ini. Mungkin kita langsung saja masuk ke praktisnya. Let's go! Oke teman-teman, di sini kita langsung saja membuat project baru dengan ukuran. Kita sesuaikan saja dengan ukuran file presentasi, yaitu 1920 per 1080 pixel. Oke, di sini kita atur dulu. Oke, create. Kemudian di sini kita akan membuat project baru, yaitu kuis interaktif tadi. Untuk itu, pertama-tama kita sesuaikan dulu layarnya. Lalu pada layar pertama kita bikin saja namanya, yaitu background. Yang layar kedua kita bikin button. Selanjutnya kita langsung tambahkan saja semua elemen-elemen yang telah disiapkan sebelumnya. Di sini saya telah menyiapkan beberapa elemen-elemen yang diperlukan. Nah, kita langsung saja menambahkan gambar ini ke Adobe Animate dengan cara langsung saja ditarik, kemudian disesuaikan ukurannya pada Adobe Animate ini. Kita sesuaikan ukurannya sampai pas. Lalu untuk menambahkan gambar kedua, kita lakukan insert blank keyframe. Insert blank keyframe untuk supaya gambar 1 dan 2 tidak bertumpuk. Intinya kita melakukannya di frame yang berbeda. Kemudian sama seperti tadi, langsung ditarik lalu ditambahkan pada frame yang kedua. Nah, lakukan pada frame terakhir. Hal yang sama kita lakukan pada frame terakhir. Ini soal nomor 2 dan selanjutnya nanti. Pada bagian ini akan letakkan skor akhir dari kuis nantinya. Nah, kemudian setelah kita letakkan semua backgroundnya, semua itunya, kita sekarang tambahkan button yang akan kita atur nanti action script-nya. Ini untuk start, kita tambahkan, kita sesuaikan. Ini diletakkan pada layar button, jangan disamakan dengan layar background-nya. Kemudian untuk frame kedua kita lakukan hal yang sama. Kita tambahkan untuk pilihan jawaban yang A, lalu kita rapikan, disesuaikan. Nah, kemudian untuk pada frame kedua ini karena ada 4
button kita tambahkan pada layarnya, yaitu button kedua, ketiga, dan keempat, dan selanjutnya, supaya dia tidak bertumpuk, sehingga ketika kita mengatur action script-nya dia tidak error. Untuk penambahannya sama seperti tadi, kita insert blank keyframe, lalu kita tambahkan button yang untuk yang B, tambahkan lalu kita sesuaikan. Kemudian untuk yang C begitu juga, di layar berikutnya kita insert blank keyframe, lalu kita tambahkan juga, begitupun seterusnya. Ini diletakkan di layar yang berbeda-beda sehingga dia tidak menumpuk. Nah, untuk frame berikutnya kita lakukan hal yang sama seperti frame sebelumnya tadi. Kita tambahkan buttonnya, lalu kita rapikan, begitu terus sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, kita kembali ke frame pertama untuk kita semua button yang kita tambahkan itu kita convert to symbol, lalu kita kasih namanya seperti itu, play button. Kita gunakan button karena movie clip itu digunakan misalnya untuk animasi, video, dan lain sebagainya. Kemudian untuk bagian sana kita juga ubah namanya menjadi play button, sehingga nanti pada saat kita mengatur action script-nya itu tidak error atau kita tahu tujuan kita gitu. Untuk frame kedua kita lakukan hal yang sama. Kita lakukan hal yang sama untuk pemberian nama, kemudian kita ubah juga namanya pada properties. Ini dilakukan sampai semua button dikasih nama dan di-convert to symbol lalu dikasih namanya. Oke, setelah semua sudah di-convert to symbol dan dikasih nama dan pada properties juga sudah diubah, kita kembali ke frame pertama untuk kita mengatur supaya button-buttonnya ini bisa membesar dan mengecil animasinya. Nanti kita klik 2 kali, lalu pada
pada over kita insert keyframe, pada down kita insert keyframe, namun pada over kita besarkan buttonnya sehingga nanti dia ketika diklik dia akan seperti memunculkan atau membesar mengecil seperti itu. Nah, setelah itu kita lakukan pada frame selanjutnya, yaitu frame kedua. Sama seperti tadi, kita klik 2 kali, pada kita insert keyframe, lalu insert keyframe lagi, kemudian kita besarkan. Nah, kita lakukan hal yang sama sampai button terakhir dan semua button sudah sudah diatur seperti itu. Oke, setelah selesai semuanya kita atur, kita kembali ke frame pertama. Di sini kita akan mengatur action script dari button-button yang telah kita atur tadi. Kemudian kita Windows, pilih action, lalu pilih kode snippet, pilih timeline navigation, kemudian pilih go to next frame and stop. Klik 2 kali karena kita akan dia langsung ke frame berikutnya. Nah, hapus pada bagian yang kabur, kita besarkan terlebih dahulu supaya jelas. Selanjutnya kita hapus pada bagian ini, dihapus saja, lalu kita kasih action stop supaya dia tidak error nantinya. Stop, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Kemudian ini gunanya supaya nanti dia berhenti di frame selanjutnya dan tidak kembali lagi ke sini. Kemudian setelah itu kita atur lagi ke frame yang kedua, sama seperti tadi. Kita klik lalu ke action, kemudian kita pilih kode snippetnya. Sama seperti tadi, kita pilih yang action script. Supaya mudah, ke Windows, Action, lalu kode snippet, timeline navigation, go to next frame and stop, sama seperti sebelumnya tadi. Kita hapus juga ini, kemudian kita bikin action stop, buka kurung, tutup kurung, titik 2. Selanjutnya kita lakukan ke button selanjutnya, sama seperti yang tadi, klik 2 kali, hapus ini. Kemudian untuk yang ketiga, pada yang kedua ini kita tidak perlu membuat stop lagi, cukup satu stop dalam satu frame. Kemudian kita lakukan hal yang sama. Begitu kita hapus yang ini. Nah, setelah itu kita lakukan yang terakhir pada frame kedua ini, pada bagian ini. Nah, berarti pada frame kedua ini kita sudah mengatur extend scriptnya. Kemudian kita lanjut ke frame ketiga dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Lakukan hal yang sama sampai ke frame terakhir nantinya. Pada frame yang kedua ini sama seperti tadi, kita harus menuliskan stop kurung titik 2. Nah, stop ini dituliskan pada setiap framenya ketika kita memulai actionnya. Itu kita lanjutkan. Selanjutnya
sampai seterusnya. Nah, pada frame terakhir ini sedikit berbeda dari frame sebelumnya karena ini kita akan mengatur dia kembali ke frame sebelumnya, bukan frame selanjutnya. Nah, kita hapus ini, tetap kita bikin stop. Nah, karena ini kita akan kembali ke soal pertama yang berada pada frame kedua, kita bikin yang di dalam kurungnya itu 2. Go to frame 2. Begitupun selanjutnya untuk ini exit, kita kembali ke frame pertama yaitu pada halaman awal. Sama seperti tadi kita hapus, lalu ini kita edit menjadi 1. Jika sudah, kita kembali ke frame pertama. Di sini kita akan mengatur extend script supaya nanti dia ada skor di akhir. Nah, untuk mengatur skor ini kita mulai dari frame pertama, kita klik pada bagian action, klik kanan. Nah, pada di bawah stop kita bikinkan yaitu var spasi nilai titik 2 in spasi sama dengan spasi 0.2. 0.2. Nah, ini berarti ini dimulai dari sini dengan skor 0. Untuk frame selanjutnya kita atur pada frame kedua yaitu pada bagian soal pilihan jawabannya. Nah, di sini ada 4 pilihan jawaban. Kita harus mengatur pada pilihan jawaban yang benar. Jika ini soal pertama yaitu perubahan bumi yang terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia disebut dengan yaitu peristiwa alam. Berarti jawaban yang benar itu berada pada pilihan A. Untuk itu pada action scriptnya kita atur menjadi klik kanan action, pada bagian A nya kita bikin di bawah ini, di atas next frame kita paste pada pilihan A, paste, kita bikin nilai spasi sama dengan spasi nilai spasi plus 20.2. Nah, kenapa 20? Karena di sini kita mempunyai 5 soal yang skor maksimalnya nanti adalah 100. Begitupun kita lanjutkan ke frame berikutnya, kita atur pada jawaban yang benar dengan kode yang sama ini. Jika sudah diatur ke semua soalnya, kita lanjut ke bagian skor. Nah, di sini kita bikin text tool untuk meletakkan skor dari semua kuis tadi. Nah, kita bikin saja. Lalu kita contohkan saja 100 di sini untuk skor maksimal. Kita atur, kita rapikan. Nah, setelah itu kita atur pada propertiesnya menjadi hasil nilai menjadi namanya. Kemudian kita klik embed, centang all, lalu oke. Nah, kemudian kita atur action scriptnya pada di bawah stop kita bikin yaitu hasil nilai titik teks spasi sama dengan string buka kurung nilai string buka kurung nilai tutup kurung titik 2.
Oke, itu tadi. Kemudian semua sudah kita atur. Mari kita coba apakah semuanya berhasil. Untuk mencobanya, Ctrl Enter saja. Nah, di sini buttonnya sudah berfungsi. Semuanya sudah berfungsi. Untuk skornya juga sudah berfungsi. Mungkin itu tadi hasil dari kuis interaktif yang telah kita bikin. Untuk selanjutnya, untuk menambahkan sound nama bisa dilakukan. Baik, sekian mungkin tutorial dari saya mengenai cara membuat kuis interaktif menggunakan Adobe Animate ini. Terima kasih telah menonton. See you.